6 fakta Deddy Mulyadi tanggapi gugatan cerai Bupati Aneh, hingga pesan yang menohok. Gugatan cerai Bupati Purwakarta, N. Ratna Mustika terhadap suaminya Deddy Mulyadi digelar di Kantor Pengadilan Agama Purwakarta, Rabu tanggal 16 November tahun 2022. Dalam sidang kelima kali ini sudah masuk pada materi gugatan dan pasangan suami istri yang menjabat sebagai pejabat publik tersebut hadir. Berikut sejumlah faktanya. 1. Keduanya hadir di persidangan Bupati yang meminta dipanggil Neng N sebagai panggilan akrabnya datang sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat ke Pengadilan Agama menggunakan mobil Pajero Sport bernomor polisi T1RA sementara suaminya Kang Deddy, panggilan politisi Partai Golkar yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI datang beberapa menit setelahnya menaiki kendaraan ojek online. Lalu keduanya masuk ke ruang mediasi yang sudah ada hakim mediator. Di dalam ruangan mediasi hanya ada 3 orang, Neng N dan Kang Deddy serta hakim mediator Julia Herjanara, sementara kuasa hukum Deddy Mulyadi menunggu di ruang tunggu. 2. Mediasi hanya berlangsung 5 menit. Proses mediasi tidak berlangsung lama, sekitar 5 menit kemudian keduanya keluar dan masuk ke ruangan sidang utama di ruang Umar bin Khattab dan dihadapkan dengan Ketua Majelis Hakim Lia Yuliasih untuk menjalani pembacaan materi gugatan cerai. Agenda mediasi yang dilakukan pada persidangan sebelumnya tidak menemui kesepakatan, sehingga hari ini langsung agenda pembacaan materi gugatan. Selama hasil proses mediasi, ada 1 poin yang tidak masuk kategori gugatan cerai, yaitu hak asuh anak, jadi tidak ada lagi tuntutan hak asuh anak. Anak boleh dalam pengasuhan kedua belah pihak, ujar Neng N usai jalani sidang gugatan cerai kelima tersebut yang berakhir pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, Rabu tanggal 16 November tahun 2022. Sementara itu, Kang Deddy menyebutkan proses mediasi yang selama ini dilakukan sebenarnya tidak gagal, bahkan beberapa poin mediasi telah berhasil dilakukan. Seperti, perkara hak asuh anak, ketemu Nyi Hiang tidak boleh dibatasi, ujar Kang Deddy. 3. Deddy Mulyadi kerap KDRT psikis. Neng N sudah buka-bukaan soal alasannya melakukan gugatan cerai, yang tentunya masuk pada materi gugatan. Bupati cantik ini menyebut dirinya dengan sang suami sudah bertahun-tahun rumah tangganya selalu mengalami perselisihan, perbedaan prinsip dalam menjalani dari rumah tangga menjadi alasan utama. Perselisihan yang pertama, adanya ketidakterbukaan dalam manajemen keuangan rumah tangga, lalu sebagai suami tidak melaksanakan kewajibannya, semacam menunaikan kewajiban utama menafkahi lahir dan batin. Ketiga, sering melakukan kekerasan verbal atau KDRT psikis, papar Neng N. Kang Deddy pun lantas menanggapi mengenai materi gugatan yang sudah dibuka oleh istrinya, termasuk soal tudingan mengenai adanya KDRT psikis oleh dirinya. Jika benar terjadi, maka tanda-tandanya KDRT psikis itu ada tanda-tandanya, seperti berubah menjadi kepribadian yang murung dan kehilangan percaya diri, tidak bisa mengambil keputusan dan lain-lain. Menurutnya, selama ini istrinya tidak mengalami tanda-tanda itu, sebagai korban KDRT psikis. Pertanyaannya adalah, apakah ada tanda-tanda itu pada Embu N? Murung terus, tidak bisa mengambil keputusan, kehilangan percaya diri. Menurut saya terbalik, ada enggak tanda-tanda di Embu N? Hari-hari sebagai Bupati PD Embu ini, ujarnya. 4. Jawaban Kang Deddy soal nafkah lahir dan batin. Soal tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, Kang Deddy berbalik mempertanyakan apa yang kurang dari sisi ekonomi keluarga. Menurutnya semua sudah tercukupi, terlebih istrinya yang saat ini menjabat sebagai Bupati kehidupannya sudah difasilitasi oleh negara, dari mulai makan, minum, mobil, pakaian, hingga keamanan. Ngomong kebutuhan apa sih yang kurang? Makan, minum, mobil, beras, baju difasilitasi oleh negara. Jadi sebenarnya anggaran rumah tangga Bupati itu ada, artinya enggak ada problem soal itu, tutur Kang Deddy. 5. Kang Deddy tanggung sekolah hingga masa depan anaknya. Selama ini ketiga anaknya hidup serba berkecukupan. Saat ini dirinya menanggung biaya anak-anaknya. Anak pertamanya saat ini menyelesaikan kuliah di salah satu PTN di Bandung, begitu juga anak keduanya yang baru masuk TTS. Dari mulai uang masuk sampai biaya kos saya yang jamin. Yang bungsu lagi lucu-lucunya diasuh oleh Teh Elis, biaya pengasuhannya gaji tiap bulannya saya yang menjamin. Karena tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga, ungkap Kang Deddy. Tidak hanya itu, sejumlah aset keluarga pun sangat mencukupi untuk anak cucu. Seperti di Pasawahan yang menjadi rumah keluarga dan tempat anak-anak dibesarkan, begitu juga rumah di Wanayasa yang juga sangat layak, itu kata Kang Deddy, dirinya yang menanggung jawab. Dari bayar pajak,
Juga listrik yang setiap bulannya lebih dari Rp 20 juta, itu saya yang bayar. Disitulah hidup saling bersama, saling berbagi. Urusan beras sudah ditanggung negara, urusan lain saya yang nanggung termasuk aset-aset anak saya untuk masa depan, ucapnya. 6. Pesan Kang Dedi kepada Bupati N. Kang Dedi berpesan kepada Bupati N, sebagai pemimpin, sudah sepatutnya tidak lagi memikirkan diri sendiri. Namun yang lebih penting seorang pemimpin harus memikirkan kepentingan rakyat, yang mana saat ini masih banyak mengalami kesusahan mulai dari PHK hingga urusan usia muda menjadi PSK untuk menyambung hidup. Itu yang harus kita pikirkan, karena pemimpin itu sudah tidak boleh lagi memikirkan dirinya, pemimpin itu ditugaskan memikirkan rakyat, ujar Kang Dedi. Ekspresi Dedi Mulyadi ketika N. Ratna Mustika membelakangi suami di Pengadilan Purwakarta. Perkara perceraian antara Dedi Mulyadi dengan N. Ratna Mustika, Bupati Purwakarta Jawa Barat mendapat dorongan semangat dari netizen termasuk warga Jawa Barat. Bahkan ekspresi Dedi Mulyadi usai sidang gugatan bareng istri tercintanya, N. Ratna Mustika menurut netizen seperti lesu tak bersemangat. Hal itu terekam lewat rekaman video milik Kang Dedi Mulyadi. Saat memasuki gedung Pengadilan Agama Purwakarta, Dedi tampak semangat awalnya, kala masuk ruang mediasi di Pengadilan Agama daerah setempat. Tampak dalam video, suami Bupati Purwakarta N. Ratna Mustika sempat ragu-ragu melakukan penandatangan surat sodoran jaksa. Ia kemudian menandatangani kertas berupa berita acara, yang merupakan agenda sidang gugatan cerai antara Ambu Ane dengan Dedi Mulyadi. Netizen menilai kalau semangat Dedi sempat hilang, apalagi saat keluar dari pintu ruangan. Itu terlihat saat N. Ratna Mustika keluar lebih awal dengan membelakangi suami di Pengadilan Agama Purwakarta. Masya Allah tabarakallah, semoga Kang Dedi senantiasa dalam lindungan Allah dan terus berbuat kebaikan. Sosok panutan yang dicontoh, ucap tulis @kel. Masya Allah, sehat terus buat Kang Dedi, amin, kata warganet memberi semangat buat suami Ambu Ane. Saya hanya bisa mendoakan buat Pak Dedi Mulyadi semoga diberikan kesehatan, kemudahan serta kelancaran dalam segala urusannya, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, sambung Bani. Netizen lainnya, selain menyemangati Dedi Mulyadi, warganet juga mengecam Bupati Purwakarta. Menurut mereka, mestinya Bupati introspeksi diri. Inilah seorang pahlawan Kang Dedi Mulyadi, semoga Ibu Bupati introspeksi diri, tulis @pepen.